puasa, yang pertama itu menelan air liur. Sebetulnya menelan air liur itu tidak batal, tidak membatalkan puasa. Kosong gak ditelan, rek? Membeku lah dia. Atau didonor terus kering gitu. Menelan air itu nggak apa-apa, nggak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan puasa ketika keluar, disedot lagi ya. Keluar disedot mana kan? Loh, mungkin merasa jijik, iya, karena kalian sadar, coba pas nggak sadar, pas turu lunggu, orang gitu. Ini pas kosong, ambil konco di tangan ini, melek langsung, serut. Nah, jadi batal puasa. Batal puasa. Itu halalnya yang membatalkan puasa. Begitu juga siwak, pakai siwak, pakai siwak. Siwak sudah selesai. Mau sholat yang kedua, ini siwak masih basah dikasih yang pertama. Kalau siwak ada dimut beda. Terus ditelan, batal puasa. Batal puasa. Kalau minum kan jelas, minum itu batal puasa jelas. Saya ingin sedikit membahas tentang ini, tentang puasa. Simpel saja dan singkat saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan masalah puasa kemarin, ahlan wa sahlan. Yang pertama, puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita itu menahan daripada rasa lapar. Bukan itu. Hakikat puasa Ramadan bukan itu. Hakikat puasa Ramadan itu bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu. Hakikat daripada puasa Ramadan bagaimana kita bisa menjaga nafsu itu. Itu adalah hakikat daripada puasa bulan. Tapi kalau sekedar hanya menahan makan dan minum, maka binatang pun juga bisa. Kucing kalau nggak dikasih makan dan minum, ini bosan. Ya, kuda, kambing, kalau dikasih makan, sore sangar kambing ini. Tapi bukan sekedar hanya menahan makan dan minum. Tapi bagaimana kita bisa mentarbiyah, mendidik hawa nafsu kita. Kita bisa mendidik hawa nafsu kita, maka itu adalah puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini puasa. Kalau kita mau bahas sedikit aja, memang sudah kelewatan ya, momennya sudah kelewatan. Tapi kalau kitabnya sekarang kita Risalatul Jami'ah, kita masuk ke puasa. Kita sudah masuk ke puasa. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, agar kalian bertakwa. Pertanyaannya, berarti puasa itu bisa memudahkan atau bisa menyebabkan kita bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Ya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, memang. Karena takwa, makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kenapa kok ada haqqa tuqatih? Enggak ngomong ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, selesai enggak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kenapa kok harus pakai sebenar-benarnya ketakwaan? Ini kan perlu di dalam garis bawahin atau di dalam kurung. Apa maksudnya? Maksudnya, takwa itu bukan hanya sekedar kita mengerjakan kewajiban dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Bukan hanya sekedar itu saja. Tapi ada lebih daripada itu. Apa itu yang lebih daripada itu? Bagaimana puasa kita, ibadah kita, sholat kita jauh daripada gharadid dunia, tujuan dunia. Maaf ya, banyak di antara kita itu yang umroh karena dunia. Kenapa? Umroh aku ngomong, diwara Pak umroh, haji anak level apa? Pak haji. Loh kok nek gak diwara Pak haji ngamuk deh. Pak sorry ya, saya ini sudah haji. Misal namanya Ahmad, Pak Ahmad baik. Maaf, saya sudah haji.
Oh ya, ya Pak Ahmad, kamu sudah haji. Oh, maaf, tolong panggil saya Haji Ahmad. Oh, wah ya. Nek haji sekali Haji Ahmad, nek haji ping loro mosok Pak Haji Ahmad. Nek haji ping telu, Pak Haji Ahmad. Lah repot nah. Pas haji delok Pak Haji, nek pas umroh yo. Kok ono Pak umroh. Nek pas sunat, apa ndak Pak Sunat Ahmad wae. Kan mari sunat deh. Nah, saya mau panggil Pak Haji. Nek mari sembahyang apa ndak Pak Salat Ahmad wae. Ndak Haji. Karena niatnya memang duniawi. Takwa, dia melakukan ibadah haji, tapi bukan hagga. Enggak ada hagga juga. Salat sama. Kata Rasulullah SAW, innama yatakabbalullahu minas shalah biqadril khusyuk. Hati-hati kalau sholat. Jangan sembarangan sholat, Pak. Sholat itu jangan sembarangan. Allah menerima sholat kita tergantung kekhusyuan kita. Ada khusyuknya diterima. Kalau selama sholat nggak pernah khusyuk, nggak pernah diterima sama Allah. Nggak pernah diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada khusyuk, nggak pernah diterima. Kalau mau keluarganya baik, lihat sholat. Kalau kita mau nikah atau mau menikahkan anak kita, lihat sholatnya. Lihat bagaimana seseorang tersebut dengan sholatnya. Hubungannya bagaimana dengan sholat. Kalau kita mau minta rezeki yang banyak, sholatnya bagaimana? Bagaimana dia menjaga sholat? Kalau kita mau urusan kita lancar, sholatnya bagaimana? Lihat sholatnya. Kalau kita mau perkara kita itu dimudahkan, lihat sholatnya. Kalau kita mau urusan kita kita dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang nggak enak, yang kita nggak suka, lihat sholatnya. Semua sholat. Semua sholat. Dengan sholat bisa begitu. Dengan sholat. Tak hanya sholat. Karena sholat. Ini ibadah hagga. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum. Kemudian Allah mengatakan wala tamutunna, jangan kalian sesekali meninggal kecuali dalam keadaan Berarti Allah itu sangat-sangat tidak menyukai ketika salah satu hambanya meninggal dalam keadaan non-muslim. Allah nggak suka. Makanya Allah mengatakan wala tamutun. Allah itu senang dengan hamba-hambanya yang berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita diajak. Dan ini ibadah puasa kalau kita bahas puasa. Dan ini ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang bisa meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu ada maratibnya. Orang itu ya sama kayak mobil, tidak bisa tiba-tiba langsung bisa jadi yang terbagus. Ada levelnya. Kan ada level mobil yang biasa di sini. Kok ono rezeki enggak? Ada rezeki ada lagi naik terus begitu ketakwaan. Ya, sama orang kalau olahraga tidak bisa langsung olahraga yang keras, pasti pelan-pelan dulu. Olahraga yang ringan-ringan dulu. Yang ringannya pemanasan, kemudian yang istimewa. Begitu juga orang yang ingin beribadah kepada Allah sama, pelan-pelan, nggak bisa. Oh saya besok, mari ngomong ceramah di kusin. Sebenarnya aku tak sembahyang 28 rakaat. Mari ngono witir 11 rakaat. Yakin Pak 5 dino selesai Pak. Yakin. 5 dino is paling suwi. Kesel ya ternyata ya. Pelan-pelan. Nih, pelan-pelan. Sholat fardu dulu bener-bener. Setelah sholat fardu tambah yang rawatib. Pelan-pelan aja. 2 rakaat. Sudah terbiasa. Memang nggak sebulan 2 bulan, setengah tahun bahkan. Sudah terbiasa naikkan. Ada duha. Setelah duha terbiasa naikkan witir. Setelah witir terbiasa naikkan. Terus naikkan satu-satu. Insya Allah bakal terbiasa. Enak takwa. Nah, jadi sedikit ini ya istidrat ya, melenceng sedikit dari pembahasan bab puasa. Kemudian di pembahasan bab puasa ini jadi faedah daripada puasa. Faedah yang makanya kata Rasulullah SAW, inna lis-shaimi farhatan 'inda fitrih. Ya kan? Orang yang berpuasa itu ada 2 keistimewaan ketika berbuka. Yang pertama apa? Yang pertama al-iftar, bisa berbuka, bisa makan. Yang kedua, 'inda liqa'i rabbih.
bagaimana seseorang yang berpuasa ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, nanti di surga Allah Subhanahu wa taala itu kan surga ada 8 pintu. Di surga Allah itu nanti ada namanya Babus Shom. Pintu surga yang namanya buat puasa. Nanti yadkhuluhu, orang-orang akan masuk di sana, yang suka puasa akan masuk di namanya bab shom. Nanti ada babus sholat, orang-orang yang suka sholat masuknya di sini. Ada nanti bab begini, orang-orang sholat. Orang-orang yang suka begini nanti masuk bab ini, masuk bab ini, masuk bab ini, ada macam-macam. Ada macam-macam. Ini puasa ini istimewa. Nah, jangan sampai cuma hanya puasa Ramadan saja. Disunnahkan juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Namanya Sitta min Syawal. Mumpung masih ada bulan Syawal. Ini masih awal-awal bulan Syawal, masih pertengahan. Tanggal 11 12 sekarang ini ya, Syawalnya. Masih bisa puasa bulan Syawal. 6 hari dah harus berturut-turut. Mau 1 hari puasa besok enggak, 1 puasa besok enggak apa-apa. Mau Senin Kemis rayit enggak masalah. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal itu adalah termasuk salah satu puasa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga adat di Tarim. Kalau adat di Tarim itu hari raya, misal hari ini hari raya salat Id. Besoknya puasa lagi. Puasa 6 hari, jadi tidak ada aktivitas. Semua satu kota, tidak ada aktivitas. Sampai 6 hari, setelah itu baru ada mulai namanya wat-watan, sonjo-sonjo. Itu semuanya nanti setelah 6 hari daripada bulan Syawal. 6 hari setelah itu baru. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Faedahnya besar banget. Mungkin rata-rata sudah pada tahu. Status kan ada. Semua aja. Intinya kita biasakan puasa sunnah. Kalau ada qadha, mungkin ada yang tidak disengaja di bulan Ramadan lalu, diqadha secara cepat. Diqadha secara cepat. Man aftara fi Ramadan, barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Kemudian hukum wajib mengqadhanya alal fur, harus langsung. Kalau dia ditunda-tunda, setiap harinya, setiap detiknya, setiap waktunya berdosa. Kemarin enggak poso. Salah Ramadan sik suwe kok sik ngarep. Kak poso. Ayo sik poso. Sik kalah. Santuy. Sik melok TikTokan niku. Ya, TikTokan di sini. Melok Walid. Ini apa yang terkenal? Film apa sih? Hah? Film Walid Malaysia itu. Tidak, film Bintawal dia dibilang di sana. Itu film agak sedikit ini ya. Itu film menceritakan bagaimana orang yang berpakaian muslim itu ternyata begitu. Sedikit mendiskreditkan orang-orang yang berpakaian muslim. Itu kan secara tidak langsung menjelekkan imamahnya, menjelekkan jubahnya, menjelekkan gamisnya, kopiahnya, menjelekkan jilbabnya, pakaian-pakaian wanitanya. Secara tidak langsung begitu. Lagi dikucilkan memang sama para ulama itu lagi apa caranya orang awam itu tidak suka dengan para ulama. Dibuat bagaimana bicara. Ala kulli hasil. Ini sekarang yang sering terjadi ketika orang itu jadi puasa. Yang pertama itu menelan air liur. Sebetulnya menelan air liur itu tidak batal, tidak membatalkan puasa. Masuk gak ditelan, rek? Ngebeku lah gitu. Atau didono terus kering gitu. Menelan air itu enggak apa-apa. Enggak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan puasa itu ketika sudah keluar, disedot lagi, ya ini batal. Keluar disedot mana batal. Loh, mungkin merasa jijik, iya, karena kalian sadar, coba pas gak sadar, pas turu lunggu, orang hilang. Ini pas poso, ambek konco di tangan ini, tangi, melek langsung, serut. Nah, itu batal puasanya. Batal puasa. Itu halalnya yang membatalkan puasa. Begitu juga siwak. Pakai siwak. Pakai siwak. Siwak sudah selesai. Mau sholat yang kedua, ini siwak masih basah bekas yang pertama. Kalau sholat dimut beda. Terus ditelan, batal puasa. Batal puasa. Kalau minum kan jelas, minum itu batal puasa jelas. Ya, anak sedikit membahas hal-hal yang membatalkan sholat, tapi yang sedikit samar-samar, banyak orang nggak ada. Banyak orang. Obat tetes mata itu berbeda pendapat ulama tentang obat tetes mata. Sebagian mengatakan tidak membatalkan puasa. Ya, tapi sebagian pendapat mengatakan itu membatalkan puasa.
Coba sampai tetes mata, nanti di sini kerasa pahit. Berarti kan ada yang masuk. Ada yang masuk. Lebih air hujan. Iya, berdoain. Anak poso tapi sepeda motoran. Apa? Rezeki dari Allah. Pakaian rezeki. Memang di dalam fikih itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang dapat makanan dari surga dimakan itu tidak membatalkan puasa. Contoh alman was salwa, makanan-makanan surga itu kan. Alman was salwa. Itu kalau misalnya suka kira teko nek ente. Berharap makan surga masuk. Mana was salwa mangan. Ya tapi insyaallah kalau ada makanan surga depannya terus dimakan tak membatalkan puasa. Tapi kok aja ngaku-ngaku, iki surga iki. Ngawur. Itu surga. Oh, cek tas dicet aku. Tegal surga. Mana masalah? Lu hujan kan dari surga, kata siapa hujan dari surga? Hujan itu kayak gini lah awan ini. Turun. Artinya kan masih di bumi. Batalkan puasa. Hujan. Tak sengaja. Atau naik turu tidur gitu. Angin-angin tak banyak. Tuntek ya, rezeki dari Allah. Tidak bisa. Atau begini, airnya ditaruh mulut, kemudian dia jalan. Ada temannya dari belakang, Fulan bekhair. Alhamdulillah. Batal puasanya. Lu kan saya nggak sengaja. Katanya kalau nggak sengaja nggak batal puasanya. Nggak sengaja, gondolmu nggak sengaja. Ini kan sengaja menaruh sesuatu bukan pada temannya, taruh mulut. Kok dilak, batal puasanya. Itu hal yang membatalkan puasa. Kemudian, yang sering terjadi juga, hati-hati ketika buang air besar. Buang air besar, hati-hati. Ketika cebok, kalau jari-jari kita masuk ke dalam dubur kita, itu bisa membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Jari-jarinya masuk ke dalam dubur bisa membatalkan puasa. Hah? Coba, gak sengaja. Kemudian yang hal-hal yang membatalkan puasa, kalau merendam itu tidak membatalkan puasa ya. Merendam, gak membatalkan puasa, tapi makruh. Merendam tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Berendam tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Tapi yang penting mau berenang nggak masalah. Berenang ketika puasa nggak masalah. Tapi jangan sampai masuk lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut. Nah, kita orang setiap renang mesti 2 liter. Moro kembung aja. Batal puasa. Terus kentut. Kentut itu kan udara keluar. Kalau udah udara keluar, air masuk. Itu katanya bisa membatalkan. Katanya masuk air. Kalau ada orang buang angin, ya katanya kebuka terus air yang masuk kan. Ya, itu katanya masuk airnya. Nah, itu kalau memang masuk benar-benar masuk batal. Sebenarnya batal. Bisa dipahami. Sampai sini bisa dipahami ya. Adapun urat-urat kuping. Kalau pakai tangan enggak batal puasanya. Pakai tangan gini enggak batal, Bang. Tapi kalau pakai alat, apa namanya? Cotton bud atau yang besi itu, nah itu batal. Karena yang membatalkan puasa itu bukan telinganya, mawara amun tobik. Yang di dalam itu, kan ada lubang. Dalamnya itu yang batalkan. Sama kayak hidung. Orang kalau ngupil, ya maaf ya, bahasanya agak sedikit kasar, tidak apa-apa ya. Tapi kan yang penting paham. Nah aku ngomong memasukkan tangannya ke dalam hidungnya, kan untuk suara ribet. Kan simpel saja nih bahasa Jawa lagi, ngupil, menurut. Bahasa Indonesia kan memasukkan jari ke dalam hidung, Jawa. Bahasa Jawa ngupil. Ngupil ya. Kalau masukkan tangan ke dalam hidungnya, kalau cuma sampai sini tidak ada masalah. Tapi di atas itu, coba sampean perhatikan hidung itu, kalau yang bagian depan itu lunak, tidak ada tulangnya. Ya. Nah nanti ada tulang, dari tulang ke belakang itu baru yang membatalkan puasa. Sama juga ketika dia misal kena penyakit sakit atau meler atau ingusan dan lain sebagainya. Ketika dia keluar ingusnya, terus dikeluarkan tidak masalah. Cuman ketika keluar itu batal puasanya. Itu membatalkan puasa. Eman. Mari Mang Bugari Mang sahur.
Masuk di tahun rek. Ala kuliah itu ya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Mandi tidak apa, tapi jangan pakai wangi-wangi. Sabun itu masih wangi-wangi. Tidak boleh, bukan tidak boleh, makruh. Seseorang berpuasa pakai sabun karena sabun itu ada wanginya, makruh. Makanya mandi itu sebelum sahur atau sesudah sahur tapi sebelum subuh, sama setelah maghrib. Setelah maghrib baru mandi. Setelah maghrib nggak apa-apa. Ya, jadi pahami. Ya. Apa? Inhaler. Apa? Inhaler. Kalau kan inhaler itu biasanya masuknya kan tidak sampai dalam ya. Cuma digini tak. Cuman saya mau tanya, inhaler itu apa? Dalamnya itu isinya apa? Berarti sama kayak masakan. Tidak masalah kalau. Ya. Bisa buntu kan kalau enggak ya. Enggak masalah kalau itu enggak masalah. Kalau ini tidak boleh. Apa namanya? Asma itu tidak boleh. Itu batal bos. Kenapa? Karena itu ada obatnya. Itu bukan hanya sekedar udara biasa, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau cuma sekedar oksigen, kalau cuma sekedar udara biasa tidak mungkin. Pasti ada obatnya. Pasti ada obatnya. Dan obatnya memang benar-benar dikecilkan sehingga seperti udara. Seperti air semprotan, saking kecilnya. Itu ada obatnya, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Suntik juga sama ya. Tapi sebetulnya inhaler, asma, suntik, kalau semuanya bisa dilakukan malam hari, wajib dilakukan malam hari. Tapi kalau tidak bisa mepet, tidak bisa. Kalau asma harus siang, ya tidak apa-apa siang tapi batal puasanya. Nanti wajib digotok. Tapi kalau inhaler bisa dilakukan malam hari, bisa. Tidak boleh dilakukan siang hari. Bukan tidak boleh, artinya lebih afdal dia lakukan malam hari walaupun tidak membatalkan puasanya. Lebih afdal dia lakukan. Ya. Ada pertanyaan lain? Suntik itu ada suntik yang di otot, kayak di paha, terus di lengan. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntik di urat, di nadi, infus, ya, yang mana bisa mengalir ke perut, itu membatalkan puasa. Nah, kalau suntik yang mati rasa itu apa namanya? Bius. Suntik bius kan tidak di urat. Suntik bius kan tergantung lukanya di mana. Misal lukanya di paha, ya harus suntik nanti biusnya di paha. Nah, ini suntik bius itu tidak membatalkan puasa. Suntik bius atau suntik apapun, vitamin, atau orang punya darah tinggi, biasanya kan suntik ya. Suntiknya kan di sini, kadang di sini, itu tidak membatalkan puasa. Diabetes, ya suntik diabetes itu kan bisa di sini atau di sini macam-macam kan. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntiknya di urat, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Kayak infus tadi kan, infus kan masuk. Itu membatalkan. Ada pertanyaan lain? Jangan bersebelahan. Karena rokok itu ada N-nya, ada zat. Rokok sedot kan berkurang. Kemana berkurang? Kan berubah asap. Tembakonya kan begitu. Kertasnya berubah abu, makanya dibuang nanti kertasnya. Kertasnya berubah abu. Tapi ada kan rokok. Ya boleh rokok. Terus apa lagi? Vape, vapor itu. Dan lain sebagainya itu jauh. Ya kita tanbih dia, kita ingatkan, maaf kalau kamu nggak puasa, jangan batalin yang lain dengan kamu merokok. Pun kalau sedikit banget nisbahnya itu nggak batalkan puasa. Kalau nisbahnya benar-benar sedikit, tidak batalkan puasa. Kayak minyak, menghirup minyak wangi, orang semprot, cuman hanya bau saja. Tapi kalau semprotnya, nah ini kan ada zat yang masuk, itu batalkan puasa.
Sikatan, tidak masalah sikatan. Oh, ada rasa min-minnya nanti bagaimana? Rasa min yang di mulut itu tidak membatalkan puasa karena itu cuma sekedar sisa. Sisa daripada odol yang sudah dibuang, tidak masalah. Kayak kita habis makan pedes ya. Makan pedes, habis minum, habis ini kabeh, lomboknya tidak ada. Cuman sono kan pedes. Itu kan namanya sisa rasa pedesnya masih ada. Tapi N-nya sudah tidak ada. Zatnya sudah tidak ada. Tidak membatalkan puasa. Terus di belayer. Terus ngepot-ngepot. Ada pertanyaan lain? Fadhal yang mau tanya.